Jadi sebenarnya nahan ijazah itu boleh atau enggak? Yuk kita kupas tuntas di video ini. Hai guys, nama gue Samuel, gue seorang HR manager dengan pengalaman kerja kurang lebih 8 tahun. Gue bikin channel ini untuk sharing-sharing pemikiran dan pengalaman gue seputar HRD, karir, perjalanan hidup, juga isu-isu dewasa muda lainnya dalam bahasa yang sederhana. Kalau lu baru di sini dan suka dengan konten-konten yang ada di channel ini, gue akan senang sekali kalau lu mau support channel ini dengan klik subscribe dan juga turn on notification supaya lu nggak ketinggalan video-video gue yang selanjutnya. Oke, diskusi kita hari ini bakal seputar penahanan ijazah. Video ini akan gue bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, gue akan ngomong soal alasan kenapa ijazah lu ditahan. Yang kedua, gue akan cerita soal bahasa HRD yang mungkin teman-teman pernah dengar istilah retention. Gue akan ceritakan di sini sedikit apa itu dan kenapa itu penting. Kemudian gue akan menjawab pertanyaan utamanya yang pasti lo udah penasaran boleh atau nggak bolehnya menahan ijazah. Dan yang terakhir, kalian harus gimana kalau dapat tawaran kerja yang ada penahanan ijazahnya. Nah, alasan perusahaan melakukan penahanan ijazah sebenarnya macam-macam. Ada yang disebabkan karena perusahaan memberikan aset untuk dipakai bekerja oleh si karyawan. Misalkan diberikan laptop atau alat kerja khusus yang harganya cukup mahal. Jadi perusahaan butuh semacam jaminan bahwa kamu nggak akan amit-amit bawa kabur alat tersebut dan merugikan perusahaan. Bisa juga ijazah kamu ditahan karena adanya pendidikan yang diberikan. Jadi perusahaannya sudah berinvestasi terhadap karir kamu. Bentuknya bisa macam-macam. Misalkan kamu dikasih training bagaimana cara menjadi teller bank yang baik dan benar. Diajarin mulai dari cara ngomong, SOP-nya menjadi teller, bagaimana cara dealing dengan nasabah, operasional bank seperti apa prosesnya dari ujung ke ujung dan sebagainya. Tentu saja untuk melakukan pendidikan ini kan prosesnya nggak sebentar. Butuh investasi yang besar dari perusahaan, baik dari segi waktu maupun juga dari segi biaya. Bayangin misalkan ketika sebuah bank melakukan pelatihan teller untuk kandidat di seluruh Indonesia. Semuanya harus diterbangin ke Jakarta, harus disewain hotel, harus dikasih makan, kemudian setiap hari ada ruang kelas yang disewa dan guru yang dipanggil untuk mengajar hal-hal yang diperlukan. Memang sih pada akhirnya untuk melayani kebutuhan perusahaan juga, tapi ilmunya kan kamu dapat. Dan untuk melatih ilmu tersebut dibutuhkan investasi. Nah, untuk memastikan bahwa investasi tersebut kembali ke perusahaan, maka perusahaan membutuhkan jaminan bahwa setelah pelatihan selesai, kamu akan tinggal di perusahaan tersebut selama, ya tergantung kontraknya. Bisa jadi misalkan 1 tahun lagi setelah pendidikan selesai atau 2 tahun lagi. Jadi kembali lagi ke hitung-hitungan untung rugi antara perusahaan dengan kamu. Selain dari pendidikan, bisa juga nih untuk kandidat yang lebih senior, ada kenaikan jabatan yang diberikan. Nah, bentuknya mungkin kalau udah naik jabatan nggak lagi berupa penahanan ijazah, tapi lebih kepada extra reward yang diberikan. Misalkan kalau mungkin ada di antara teman-teman yang papanya atau omnya direktur di perusahaan, coba tanya deh, ada nggak yang namanya stock option? Jadi kalau si om atau si papa stay di perusahaan selama sekian tahun, maka nanti akan bisa mendapatkan bonus tambahan berupa saham yang dicairkan, saham perusahaan tersebut yang dicairkan dalam bentuk dana. Tapi pencairannya hanya bisa dilakukan setelah 3 tahun bekerja, 4 tahun bekerja, berapapun kontrak yang ditentukan antara perusahaan dengan karyawan tadi. Nah, ini ngebawa kita ke poin kedua dari video ini, yaitu tentang istilah retention. Mungkin teman-teman belum banyak yang familiar dengan istilah retention karena ini bahasa yang sebenarnya HRD banget. Tapi retention dalam arti sederhananya adalah bagaimana kita dapat membuat karyawan tertarik untuk tinggal bekerja di perusahaan kita selama mungkin. Jadi sebenarnya skema retention ini macam-macam dan salah satunya adalah dengan penahanan ijazah tadi. Jadi sebenarnya teman-teman juga harus ngerti, di balik kebijakan yang mungkin terkesan memberatkan karyawan, sebenarnya ada tujuan baik,
yang HRD dan perusahaan mau capai, yaitu supaya dinamika tim yang ada di perusahaan tersebut terjaga dengan baik. Bayangin dong kalau misalkan kamu punya tim sebulan resign, 2 bulan resign, belum sempet ngerjain apa-apa, baru selesai kenalan nih, tiba-tiba resign gitu aja, tiba-tiba keluar gitu aja. Nah, memang caranya mungkin nggak selalu dengan penahanan ijazah. Tadi kita udah cerita ada misalkan dikasih bonus atau dikasih stock option dan lain sebagainya. Tapi penahanan ijazah ini jadi salah satu caranya aja. Nah, masuk ke bagian selanjutnya, boleh atau enggak. Kalian pasti udah gatal dari tadi pengen tahu jawabannya. Nah, memang ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa pemerintah menjamin kebebasan warga negaranya untuk bekerja di mana saja, untuk mencari penghidupan yang layak di mana saja. Jadi sebenarnya secara hukum ada payungnya yang melindungi bahwa karyawan itu nggak boleh loh sebenarnya diikat-ikat, dipaksa nggak boleh resign, dipaksa harus bekerja di perusahaan tertentu. Nah, tapi perhatikan kata dipaksa. Karena poin selanjutnya adalah sebenarnya perjanjian pengikatan ijazah adalah perjanjian yang boleh-boleh saja diambil antara dua belah pihak, sebuah perusahaan dan seorang karyawannya. Perjanjian tersebut masuk ke ranah hukum perdata dan selama dilakukan secara konsensual, artinya aku sebagai karyawan setuju, kamu sebagai pengusaha juga menyetujui, maka perjanjian tersebut sah. Jadi selama kamu tidak dicekokin obat, atau kamu tidak diintimidasi, atau kamu tidak secara tidak sadar menandatangani perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah. Karena isinya sudah dipahami dan kedua belah pihak secara konsensual sudah menyetujuinya. Kita nggak boleh lupa Indonesia itu negara hukum. Jadi setiap hal yang sudah kita ikat dalam perjanjian tentu akan dihargai oleh negara dan punya dasar hukumnya. Jadi hati-hati sebelum kamu menandatangani perjanjian apapun. Nah, kita mesti gimana kalau kita menghadapi perjanjian kerja yang ada ikatannya, yang ada tahan-tahan ijazahnya? Balik lagi ke apa yang kamu cari dalam goal karir kamu. Kita semua berkarir pasti punya tujuannya masing-masing, dan tujuan itu pasti berbeda-beda setiap orang. Ada yang mungkin punya target dalam waktu 1 tahun pengen jadi manajer. Ada yang mungkin lebih slow, ya udah 5 tahun jadi manajer juga nggak apa-apa. Atau bahkan ada yang santai banget, gue nggak apa-apa jadi staff admin, itu aja. Yang penting gue bisa dapat penghasilan segini sesuai dengan target gue dan gue bisa hidup layak. Beda-beda kan tujuan karir tiap orang. Jadi ketika kamu dapat kerjaan, kamu pun harus mulai berpikir sebenarnya ini sesuai nggak dengan tujuan karir yang aku lagi bangun. Misalkan kamu sekarang diikat ijazah dan harus kerja selama 3 tahun. Tapi kamu tahu persis bahwa dalam tahun kedua, tahun ketiga, kayaknya kamu mau ambil S2. Kayaknya kamu mau coba kesempatan kuliah lagi. Maka dari itu tentu nggak masuk akal kan buat kamu untuk ngambil kesempatan yang ada di depan mata kamu sekarang, karena kamu akan diikat dengan ikatan kontrak, nggak boleh resign. Ya udah, jangan diambil. Kalau sudah begitu kan sama-sama enak. Kamu juga bisa jujur sama company-nya di depan, perusahaannya juga nggak usah ngarep-ngarep cemas untuk kemudian di belakang dituduh jahat, ngikat-ngikat karyawan, padahal karyawannya sendiri yang tanda tangan kontrak tanpa memahami implikasinya pada kehidupan karirnya. Hal yang sama juga misalkan kalau kamu dikirim untuk pendidikan. Kali ini mungkin bukan ijazah yang ditahan, tapi kamu disuruh bayar ganti biaya pendidikan tersebut sekian puluh juta atau sekian ratus juta. Yang harus diganti kalau misalkan kamu resign sebelum masa ikatan selesai. Bisa 1 tahun atau 2 tahun setelah pendidikan. Ya sederhananya, kalau memang kamu nggak siap bayar penaltinya, kalau memang kamu punya rencana lain, jangan ambil pendidikannya. Jangan mau enaknya doang, tanpa mempertimbangkan sisi perusahaannya. Tadi kita udah bahas di awal video, intinya cengli-cenglian antara kamu dan perusahaan. Apa yang jadi keinginan kamu dan apa yang jadi keinginan perusahaan. Kalau ketemu, ya tanda tangan perjanjian. Kalau nggak ketemu, nggak ada juga yang maksa. Kalau kamu mengalami intimidasi dalam menandatangani kontrak, ingatlah bahwa
Selama kamu belum membubuhkan tanda tangan di atas materai, di atas kontrak manapun, dan kamu tidak merekam konfirmasi kamu dalam bentuk suara atau mengirimkan email, maka sebetulnya belum ada hubungan hukum apapun antara kamu dan si perusahaan. Aku tahu mungkin banyak oknum-oknum yang melakukan rekrutmen dengan cara semi-semi intimidasi, dipaksa untuk tanda tangan, diintimidasi dengan kata-kata yang mungkin kurang nyaman, dikecil-kecilkan. Nah, terhadap ini semua, kamu nggak perlu takut. Kamu bebas untuk berjalan keluar dari ruang interview tersebut tanpa menandatangani apa-apa. Tidak ada yang berhak untuk menahan kamu, seserem apapun situasinya. Justru, kamu baru terikat setelah tanda tangan kamu terbubuhkan. Jadi pastikan kamu dalam keadaan sadar, tidak terintimidasi, dan paham konsekuensi dari setiap pasal-pasal kontrak yang kamu tanda tangan. Jangan sampai, ya kok gara-gara takut jadi gue tanda tangan deh. Kamu yang rugi jangka panjangnya. Jadi itu sekilas video tentang penahanan ijazah dan kontrak dengan perusahaan. Mudah-mudahan membantu buat kamu yang lagi menghadapi situasi yang serupa. Menurut kamu praktek penahanan ijazah ini masih relevan nggak dilakukan di zaman sekarang? Coba ngobrol di komen box di bawah. Sampai sini dulu videonya, thank you udah nonton. Kalau video ini ngebantu kamu, gue pengen minta bantuannya untuk klik like button di bawah, juga subscribe ke channel ini, karena itu akan ngebantu channel ini untuk diambil sama algoritma YouTube dan di-share ke lebih banyak audiens. Sampai ketemu di video selanjutnya. See ya!